maju menggantikan Presiden Soeharto yang lengser pada tanggal 20 Mei 1998, B.J. Habibie yang saat itu menjadi Wakil Presiden Indonesia harus menghadapi PR yang sangat besar, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Video ini bukan menjelaskan kehidupan B.J. Habibie, bagaimana ia lahir, istrinya siapa, anaknya berapa, melainkan hanya menjelaskan masa pemerintahannya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Hai, namaku Petersan dari kelas 12 IPA. Dan perkenalkan, ini adalah Bakarudin Yusuf Habibie. Memangku jabatan presiden. Beliau adalah presiden ketiga bagi Indonesia, memerintah mulai 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang saat itu telah menjabat 32 tahun, sedangkan B.J. Habibie hanya 1 tahun 3 bulan. Bisa dibilang presiden dengan masa jabatan terpendek di Indonesia adalah Presiden B.J. Habibie. Eits, tapi jangan salah dulu kalau presiden singkat ini tidak melakukan apa-apa di masa pemerintahannya. Karena beliau harus menghadapi PR yang sangat besar yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soeharto. Salah satunya adalah krisis ekonomi 1998. Rusuh di mana-mana, itulah PR terbesar presiden ketiga kita, B.J. Habibie. Wow. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih cara Presiden B.J. Habibie dapat mengatasi semuanya itu? Jawabannya cuma satu. Presiden ketiga kita, B.J. Habibie, is a smart people. Dia nggak cuma orang yang haus kedudukan saja, namun dia berani dan berpikir keras bagaimana Indonesia dapat lebih baik. Di dalam newsdetik.com dikatakan, Habibie berhasil menerapkan beberapa terobosan di Indonesia, seperti undang-undang anti monopoli, undang-undang partai politik, dan undang-undang otonomi daerah, dan lain-lain. Dari sektor ekonomi, Habibie berhasil mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap dolar yang awalnya berkisar 10.000 hingga 15.000 untuk $1 menjadi 6.500 di akhir pemerintahannya. Di web lainnya juga dikatakan di bidang moneter dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutupi 38 bank dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fisikal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pengaman nasional sosial. Sedangkan di bidang koperasi, utang swasta direstrukturisasi dan lain-lain. Namun yang mengecewakannya adalah pada masa jabatannya terjadi referendum kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Yang diikuti oleh semua masyarakat Timor Timur. Dari hasil referendum tersebut, 78,5% penduduk Timor Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. I call the United Nations Secretary General, Mr. Kofi Annan, to inform him about our readiness to accept international peacekeeping forces through the United Nations from friendly nation to restore peace and security in East Timor, to protect the people, and akhirnya Timor Timur akhirnya memisahkan diri dari Indonesia dan menjadikan nama Timor Leste. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia, itulah yang menjadikan sebuah oposisi untuk melengsarkan Presiden B.J. Habibie kita dari jabatannya. Dan akhirnya pada 20 Oktober 1999 terpaksa B.J. Habibie harus mundur dari jabatannya sebagai presiden ketiga dan digantikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur sebagai presiden keempat Indonesia. Bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya, Bakarudin Yusuf Habibie, sebagai presiden masa bakti 1999 sampai 2004.
13 Maret kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Well, itulah Presiden Indonesia kita yang ketiga. Beliau telah wafat tahun lalu, tanggal 11 September 2019. Banyak hal yang luar biasa yang dapat kita peroleh dari Presiden B.J. Habibie. Dan pertanyaannya adalah, apakah kamu juga bisa menjadi yang luar biasa? Saya Peter San, pamit undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya.